pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman atau siapapun yang melihat video ini. Perkenalkan dulu sebelumnya saya Yusril Sedi Setiawan dari Informatika 24, kelas ASA A Informatika dengan NIM belakang 114. Hari ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan makalah dan implementasi dari kodenya di video ini. Oke, pertama judul makalah saya itu adalah Performance Comparisons of Brute Force, Backtracking, and Markov Chain Algorithms in Cryptographic Hash Recovery under Rule-Based Dictionary Attack Constraints. Jadi apa intinya? Intinya tuh saya membandingkan performa antara algoritma brute force, backtracking, dan Markov chain dalam cryptographic recovery itu kayak ngehack password lah bahasa kasarnya. Ya di sini kita ini abstraknya, introduction dan segala macam. Jadi intinya adalah kenapa saya mengangkat ini. Di introduction saya jelaskan bahwa hash function itu biasa digunakan buat mengamankan password dari pengguna atau user password. Untuk meningkatkan keamanannya biasanya para admin itu pakai complexity rules. Nah, kalau kalian pernah disuruh minimal 8 karakter, minimal harus ada satu uppercase, minimal ada satu digit, minimal ada satu simbol unik. Nah, itu adalah ini complexity rules. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar password kalian tuh nggak gampang dijebol oleh hacker atau orang-orang tidak bertanggung jawab. Contoh kalau password kalian cuman nama kalian terus 123 itu cepat sekali untuk di jebol. Itu bahkan termasuk password yang lumayan kompleks karena mengkombinasikan huruf dan angka. Apalagi kalau password kalian cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bisa dijebol kurang dari 30 detik. Ya, nah di sini dasar teori saya adalah ada beberapa dasar teori. Yaitu ada search space, pre-image resistant, dan one way invisibility. Ini intinya tuh kalau hash function kayak SHA-256 itu dibuat irreversible. Jadi dia nggak bisa dari hash kamu jadiin ke plain text lagi, itu mustahil. Kalau plain text itu di hash itu selalu jadi hash yang sama. Tapi kalau kamu ilangin satu huruf aja itu jadi hash yang berbeda. Itulah uniknya hash. Hash itu selalu unik, hasilnya selalu sama. Dan dia nggak bisa di reverse atau irreversible. Beda sama enkripsi biasa atau symmetric atau asymmetric encryption. Itu selagi kamu punya key-nya, itu kamu bisa mendekrypt ciphertext itu. Nah, ini terus ada ini Shannon entropy dalam kompleksitas password. Ini dijelaskan di sini. Nah, kita mulai masuk ke ranah algoritma, ada brute force. Jadi brute force itu paling basic, approach paling basic, dia mengenerate semua kandidatnya itu urut. Jadi A A A A A, A A A B, A A A C, A A A D itu terus dan terus. Jadi nggak ada fungsi heuristik, nggak ada apapun lah. Intinya dia hanya mengenerate terus-terusan secara buta sampai ketemu. Brute force itu dijamin ketemu, tapi time complexity-nya O C pangkat N ini gede banget, sangat tidak efisien dalam dalam hal inilah. Nah, berikutnya ini ada solusi yang lebih baik, yaitu backtracking dan search space pruning.
Intinya backtracking itu hampir sama kayak brute force, cuman implementasinya ada dia pakai pendekatan DFS atau depth first search, dan dia kali ini punya bounding function. Bounding function ini tujuannya biar dia bisa ngebuang semua cabang dari search space tree-nya, biar gak usah dicari sampai akhir. Jadi sangat inilah. Nah, yang terakhir ada Markov chain model. Ini dia itu probabilistic modeling. Jadi dia nanti bakal bikin matriks transisi yang isinya itu dari dataset, biasanya dari dataset password yang udah dijebol. Contoh kayak repository ini, RockU mana ya, ya ya itulah pokoknya dari repository RockU itu kumpulan semua password-password yang pernah dijebol itu dimasukin ke situ. Biasanya Markov chain itu bikin matriksnya tuh lewat training dari dataset itu. Ini asymptotic complexity, ini kompleksitas tiap algoritmanya. Brute force itu time complexity-nya bisa ini OC pangkat N, ini paling jelek. Cuman space complexity-nya tuh sangat minimal, dia cuman ON. Di backtracking, worst case dari backtracking itu sama kayak brute force OC pangkat N, cuman dalam kasus average itu dia OC min K pangkat N ini jauh lebih cepat daripada ini. Dan space complexity-nya juga masih sama ON. Nah, Markov chain sama worst case-nya juga no O C pangkat N, tapi sekarang karena dia harus nyimpan matriks itu, jadi dia butuh space complexity-nya tuh naik. Jadi ini O C pangkat 2 tambah O N. Karena dia harus nyimpan 256 kali 256 ASCII tabel, dan harus dijalanin, dan tiap rekursi itu dia harus nge-sort matriks itu, jadi emang ininya tinggi. Nah, ini ada research metodologi, kita hashing dari targetnya kita pakai SHA-256, ini standar dari FIPS. Nah, ini ya RockU password leak, ini tuh dataset kumpulan password yang pernah dijebol sama orang-orang. Sini ya ini. Nah, ini struktur data dari transition matrix itu kita pakai apa ya tadi ya, lupa aku namanya. Ya itulah, bisa dibaca sendiri. Ah, ini ada batasan juga dari hardware-nya, kita spesifikasikan di mana CPU saya cuman segini dengan RAM segini, OS-nya ini, program ini Python 3. Nah, terus ada implementation dan execution flow. Nah, brute force itu dia mencari secara buta. Jadi dia nge-generate terus, di hash dibandingin, generate hash dibandingin, generate hash dibandingin gitu terus. Backtracking itu kalau dia udah nggak sama dengan bounding functionnya, dia dibuang. Nah, yang terakhir Markov chain itu dia bikin matriks. Nah, ini matriksnya tuh kayak gini. Nah, ini saya bikinnya karena saya udah tahu passwordnya ya, karena saya yang bikin targetnya. Jadi saya bisa memodelkan ini. Tapi umumnya itu ngetrain matriks ini tuh dari tadi RockU dataset itu. Nah, umumnya tuh dari situ. Intinya modeling ini tuh gampangannya gini. Manusia itu punya kecenderungan untuk membikin, walaupun udah dikasih constraint tadi ya minimal 8 karakter, terus harus ada uppercase, lowercase, digit, dan special karakter, tapi dia manusia tuh punya kecenderungan untuk uppercase itu di awal, digit itu di akhir. Nah, itu yang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, Markov chain itu dia menjerat, ya inilah matriks transisinya lah. Intinya ini semua karakter-karakter ini punya probability weight. Nah,
kemungkinan seseorang untuk menulis A setelah M itu jauh lebih besar daripada seseorang menulis Q setelah M. Ya, karena ya itulah. Nah, ini penjelasan di skenario dunia aslinya. Nah, kita masuk ke pembahasan hasil. Nah, ini result yang saya dapatkan waktu itu saya ngeran kodenya. Ada brute force backtracking Markov chain. Lihat jauh sekali kan perbedaannya. Brute force itu bisa nge-compute 5 juta hash dalam waktu 25 detik dengan peak memory 1,15 KB. Ini sangat jelek, bahkan 5 juta iterasi ini masih belum ketemu passwordnya. Backtracking cuman 300.000 dan cuman 1,9 detik dengan peak memory yang paling rendah bahkan di sini. Nah, Markov chain dia cuman 5, jauh sekali kan, execution time-nya paling rendah, gak ada 1 detik, tapi peak memorinya agak naik dari backtracking dan cenderung mendekati brute force. Nah, ini chartnya computed hash, execute time, peak memory. Nah, ini buat brute force itu kombinasi yang harus dia cari itu kurang lebih ada segini, 916 juta. Nah, itu untuk password dengan panjang 5 karakter. Nah, untuk backtracking ini bisa diredus karena awalnya itu karena kita bikin rule-nya itu uppercase, lowercase, digit-digit. Nah, itu bisa jadi berkurang. Uppercase kan cuma 26 tuh. Cuma ada 26 kan alfabet yang kita kenal. Nah, 26, belakangnya juga 26, digit itu kan cuma ada 10, 0 sampai 9. Nah, 10 kali 10. Nah, dari 900 juta turun ke 1,7, jauh. Hampir 99,9%. 99,8% lebih efisien. Ini ya tadi chartnya ya. Nah, ini space complexity-nya itu memang agak ini. Jadi kenapa kok Markov chain itu dia bisa memorinya bisa 0,94 malah naik daripada backtracking, karena dia tadi harus nyimpen matriks transisi dan tiap iterasi itu dia harus nge-sort matriks itu buat probabilitas yang baru. Nah, ini diimplementasikan untuk cyber security auditing. Nah, ini. Nah, perlu diingat juga kalau eksperimen ini dijalankan secara lokal, secara offline. Kalau kita nyoba ini di web atau online lah, kita bakal kena rate limiting, captcha. Nah, terus akunnya bisa langsung di logout. Nah, jadi nggak bisa lah kalau ini dijalanin di online tuh, nggak bisa, nggak etis juga sih lebih tepatnya. Nah, tapi kalau somehow penyerang ini dia bisa dapetin eh, database ya, bisa dapetin data ininya lewat SQL injection atau lewat apalah. Dia bisa pindahkan ke lokal. Jadi hambatan dia benar-benar cuman benar-benar cuman hardware-nya dia aja. Ya, walaupun agak susah sih. Yang terakhir ada ininya defensive countermeasure. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri lah. Nah, ini interpreter overhead dan execution bottlenecks. Sebenarnya dalam 25 detik itu cuma bisa 5 juta hash, itu tergolong sangat-sangat lambat. Karena biasanya CPU modern, karena punya saya ini lumayan modern ya, eh, itu dia bisa jutaan dalam sekian detik, itu bisa lebih dari ini. Nah, tapi kenapa kok cuma 5 juta? Jawabannya adalah karena saya pakai Python. Python ini dia bahasa pemrograman yang pakai interpreter,
bukan compiler seperti C atau C++, itu dia pakai compiler. Jadi Python itu pakai interpreter. Jadi tiap kali ada gampangannya bahasa yang pakai interpreter tuh dia baca line per line, interpreternya baca line per line. Jadi itu emang lama secara natural. Python ini emang bahasa yang lama karena interpreter itu. Beda kayak C atau C++ yang sangat-sangat cepat. Tapi kalaupun kita pakai C, eh, tetap nggak bakal ngebikin OC pangkat N ini hilang karena memang algoritmanya aja yang problematik lah, karena memang brute force kan harus nyari satu-satu kan. Jadi mau kita pakai C, C++ atau bahasa-bahasa lainnya tetap tidak nge-solve permasalahan utamanya yaitu OC pangkat N ini. Nah, terus ada lagi potensial of hybrid attack model. Ini karena kita tadi eksperimennya tuh cuma pakai satu metode per penyerangan atau per percobaan, sorry kok per penyerangan. Eh, itu hampir nggak mungkin dipakai buat penyerang asli atau hacker asli. Itu dia nggak mungkin cuma pakai satu algoritma, dia pasti pakai banyak algoritma. Ini bakal kalah kalau mereka pakai hybrid attack. Jadi contoh kita bisa nih kayak di sini saya tulis bisa mengkombinasikan antara Markov chain matrix dengan backtracking bounding function. Ini dia bakal mangkas memori dan guessnya jauh lebih cepat, execution time-nya bakal jauh lebih cepat dan back memorinya juga bakal turun. Itu kayak the best of both worlds. Nah, ini conclusionnya dan recommendation. Intinya konklusinya adalah baseline kita memang atau brute force sebagai baseline itu memang tidak efektif dan dalam topik ini backtracking lebih efektif kalau pas kredensialnya pakai aturan kaku yang begini. Nah, yang paling menarik itu dari Markov chain, dia mengeksploit human linguistic probabilities. Dia punya recovery time yang kencang banget tadi kan 0,002. Tapi dia juga punya kelemahan yaitu peak memorinya lebih tinggi daripada backtracking. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya karena di eksperimen ini saya membatasi hanya memakai sequential CPU. Jadi dalam mengenerate hash itu dia cuman jalan di CPU. Saya tidak pakai GPU atau tidak pakai multithreading kayak OpenCL atau CUDA. Itu kalau pakai GPU acceleration itu bakal jauh lebih cepat. Bahkan dengan password yang 8 karakter karena tadi multithreading itu tadi. Ya bakal lebih cepat kan. Tapi ini saya batasi dan hanya pakai sequential CPU. Yang kedua, kita bisa ngelatih Markov chain-nya pakai yang unredacted dari RockU alih-alih cuman subsetnya doang. Jadi ibarat kata Markov chain modelnya tuh kita latih pakai yang utuh, yang gelondongan lah. Nah, SHA-256 itu sebenarnya lumayan kuno. Bukan kuno juga sih, lumayan general lah, bukan kuno, sorry. Lebih baik kalau di kedepannya itu pakai hashing algorithm kayak bcrypt atau PBKDF2 yang punya dynamic sorting dan computational delay. Ini lampirannya. Ini videonya lagi proses ya Pak, maaf. Saya baru buat. Ini referensinya saya ada 13. Nah, ini pernyataan saya. Oke, kita pindah ke VS Code. Nah, ini. Oke, yang pertama kita butuh library-nya dulu. Yang jelas. Nah,
ada hash sleep time, trace mallocator tools. Ini tuh buat brute force, ini buat ngetrace memorinya, ini buat ngetrace waktunya, ini buat ngehash. Hash sleep tuh buat ngehash. Pertama kita kasihkan target dulu. Ini EMA 67 kita hash, terus ini panjangnya pakai fungsi len. Nah, habis itu kita deklarasikan char setnya, ada uppercase, lowercase, dan digits. Char setnya itu total dari ini semua. Totalnya tuh 62. Uppercase 26, lowercase 26, digits 10. 52 tambah 10, 62. Nah, yang pertama ada brute force. Kita inisialisasi hash count-nya 0 dengan, nah kita beri limit 5 juta hash biar tidak crash ya tadi, seperti tadi. Nah, kalau hash count-nya udah lebih dari limit, kita paksa berhenti. Nah, yang berikutnya ada backtracking. Nah, backtracking tadi apa pendekatannya pakai DFS. Nah, ini bounding function-nya ini. Indeksnya tuh dari si apa panjang itu tadi, panjang targetnya. Kalau indeksnya 0, itu yang diperbolehin cuman uppercase, cuman boleh uppercase. Jadi kalau misal dia nanti ngegenerate ini yang indeks nolnya bukan uppercase, dia langsung dibuang. Itu sangat menghemat waktu. Nah, indeks 1, indeks 2 itu lowercase, sisanya digits atau angka. Nah, yang terakhir ini ada Markov chain. Ini transition matrix yang saya jelaskan tadi. Ini buat ini aja ya, karena saya udah tahu passwordnya, jadi bisa dijabarkan dengan mudah. Tapi aslinya tuh Markov chain transition matrixnya tuh di training lewat dataset itu tadi, dataset RockU. Itu yang paling sering. Ini ada functionnya Markov chain. Ya, ini. Nah, masih sama ya tadi ya. Nah, ini front algorithm nih buat nge-wrap semuanya. Nah, oke, kita langsung coba jalankan. Ya, target hashnya udah kelihatan. Ini yang harus kita cari. Passwordnya 5. Untuk brute force memang dia agak lama karena batasan yang kita kasih juga 5 juta. 5 juta iterasi. Tadi di makalah itu dia berhasil di 25 detik. 24, berapa detik lah ya, 25 detik kan. Nah, ini berhasilnya berapa ini? Kita tunggu. Kita harus sabar menghadapi brute force. Lama ya. Oke, ya sudah selesai. Ya, tepat seperti yang tadi. Ini bahkan execution time dari brute force 49 detik, hampir 50 detik, hampir semenit. Dan passwordnya nggak ketemu. Memory usage-nya peak-nya sampai 1,15. Kayak masih sama dengan yang tadi. Nah, yang backtracking berhasil ketemu. Nah, hash-nya cuma 300.000. Bener kan? Sekitaran tadi. Peak memorinya masih sama 0,89. Nah, yang terakhir Markov chain ketemu juga. Total hash yang dimasukin juga sama 5, executionnya naik 0,001. Ya udahlah. Nah, peaknya masih 0,94. Ini kenapa kok ini lebih tinggi? Ini fenomena space time trade off, di mana kita mengorbankan space atau memori untuk execution time yang jauh lebih rendah. Sebenarnya kenapa dia peak memori yang lebih tinggi? Karena ini transition matrix ini dia lumayan makan memori. Nah, apalagi setiap iterasi dia harus, ini harus di sort buat menentukan probabilitas karakter selanjutnya dari transition matrixnya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai 25 menit. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.